sehingga saya jatuh tidak ada yang menolong. Makanya orang itu yang suka bantu orang, yang suka nolong orang itu hidupnya aman, Pak. Dia telah mempersiapkan keselamatannya sendiri. Dia telah mempersiapkan kebahagiaannya sendiri. Dan kita ini kan kalau berbuat baik jangan melihat kebaikan itu kepada siapa dan dari siapa. Kebaikan itu dari Allah, kembali kepada Allah. Lewat siapapun kebaikan itu tetap dari Allah. Contoh nggih, panjenengan berbuat baik kepada seseorang, ini kan dianggap Allah berbuat baik kepada Allah, Pak. Sama kalau ada orang itu mau menghutangi orang lain dengan hutang yang baik, maka itu dianggap Allah yang hutang. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan, barang siapa menghutangi Allah dengan hutang yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan mengembalikan hutangnya itu dengan pengembalian yang banyak. Ini sampean bantu orang, berbuat baik kepada orang pun, kalau sampean berbuat baik kepada orang dan mengharapkan kebaikan dari orang itu, Pak, jenengan rugi. Jenengan rugi. Jenengan baik kepada orang itu, Pak, nanti Allah akan mengirimkan orang-orang yang baik lebih daripada orang itu. Ngoten maksudku loh. Jadi seandainya panjenengan itu berbuat baik kepada seseorang, orang yang kita buat baik itu nggak balas apa-apa, nggak ada masalah. Nanti Allah kirimkan orang yang baik datang kepada kita. Contoh, ada seorang suami itu lapor kepada saya, Pak Ustadz, saya itu sudah berbaik hati kepada istri, Pak Ustadz. Belanja tak cukupi, tuku kelambi tak tukokno, njaluk melaku tak kelencerno, berhubung gak duit terpaksa nang Suramadu ae. Tapi istri saya ternyata ngomel terus tiap hari, Pak Ustadz. Jadi air susu dibalas dengan air tuba. Gimana solusinya? Anda salah. Seandainya sampean berbuat baik kepada istri, kemudian istrinya kok balas gak baik, jangan khawatir, Allah akan membalas kebaikan sampean itu dari orang lain yang lebih banyak. Nek sampean apik nang bojo terus Arab bojone apik nang sampean rugi. Allah itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. 1 kali kita berikan kebaikan, 10 kita terima. 1 kali 700 kita terima. Wis jarno bojo ngomel jarno. Terus gak usah didongakno mati dhewe engko. Aneh itu, Pak. Jadi enak jadi orang itu kalau yakin kepada Allah itu enak. Jenengan nyumbang tek, jangan berharap kebaikan itu dari yang sampean sumbang. Salah sampean. Rugi. Bahwa Allah akan mengirimkan balasan itu dari banyak orang yang lebih banyak, yang lebih bagus. Itu namanya kasratun nusroh, lebih banyak pertolongannya dari Allah. Dan itu nanti Bapak Ibu akan mendatangkan ikhlas loh. Sama mari nyumbang ya wis. Dia tidak terima kasih urusannya, terima kasih urusannya. Kalau dia tidak balas, yakinlah bahwa Allah akan mengirimkan balasan lewat jalan yang lebih banyak, lewat jalan yang lebih besar. Itu artinya makrifat, Pak. Makrifat itu semua dinisbatkan kepada Allah. Kebaikanku dari Allah, kebaikanku kembali kepada Allah, yang balas itu Allah. Itu seperti saya sampaikan kemarin jamaah haji yang gara-gara visanya nggak keluar ngamuk-ngamuk gitu, Pak. Mau ibadah kok ngamuk gitu. Saya katakan, Anda yang merintahkan haji siapa? Allah. Yang ngasih duit untuk bisa daftar haji siapa? Allah. Yang mengizinkan berangkat siapa? Allah. Yang memudahkan perjalanan? Allah. Yang menyempurnakan ibadah siapa? Allah. Yang menerima ibadahnya? Allah. Yang menghadiahkan haji mabrur? Allah. Enggak ada kita ini. Kita ini siapa, Bapak Ibu? Enggak ada. Yang ada hanya Allah. Mungkin Allah tidak membalas kepada kita, tapi Allah membalas kepada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, makanya kalau Rasulullah mengatakan sedekah yang paling bagus itu kepada siapa? Kepada anak yatim. Sampai Rasulullah menggambarkan, saya dan penyantun yatim itu seperti ini di surga. Ana
wa kafirul yatama hakadza fil jannah. Saya dan penyantun yatim itu seperti ini di surga. Rasulullah sambil mengisyarahkan 2 jari. Kenapa kita harus menyantuni yatim? Karena mungkin saja anak kita nanti juga yatim, cucu kita juga yatim, cicit kita nanti yatim. Kalau sekarang kita senang menyantuni yatim, anak-anak kita nanti itu akan disantuni orang, Pak. Bukan orang yang menyantuni, Allah lewat orang. Perbuatan baik tidak akan hilang, Bapak Ibu. Tenang saja. Ono sing ngaku, kula niki Ustaz, dulu itu seneng sedekah Ustaz. Dulu Ustaz, sudah lama sekali. Aku khawatir malaikat wis lali nyatet kan. Tidak bisa. Tidak ada barang hilang di muka bumi ini, Bapak Ibu. Semua terekam. Karena itu yakinlah, kita memberikan kebaikan, kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa membalas kecuali Allah. Itu namanya belajar makrifat. Jadi sumber pertolongan Allah, sumber kebaikan itu Allah, sumber segala-galanya adalah Allah. Makanya Bapak Ibu, ada sebagian ulama itu kalau membaca surah Al-Fatihah itu di ayat yang ke-6, napa ke-6 niku? Iyyaka na'budu wa iyyaka di ayat ke-5 ya itu ya. Ayat ke-5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak cukup dibaca 1 kali. Tapi dibaca 3 kali. Karena intinya surat Al-Fatihah itu ya di situ. Saya mau tanya, Al-Qur'an yang sebanyak itu intinya ada di mana? Al-Fatihah. Al-Fatihah yang 7 ayat itu intinya di mana? Di ayat ke-5. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Makrifat itu Pak. Hanya Allah yang aku sembah, dan hanya Allah yang aku mintai pertolongan, bukan kepada yang lain. Makanya dibaca 3 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang datang kepada saya, Pak Ustadz, saya itu banyak masalah. Saya tanya, sudah, saya tahu kok Pak, lihat wajahnya Bapak ini, wajah-wajah bermasalah. Saya butuh solusi Ustadz. Saya butuh zikir, saya butuh wiritan yang bisa melepaskan saya dari masalah. Saya kasih wiritan hasbiyallahu la ilaha illahu, jarine kakean, kedawan Ustaz, gak apal. Tak ganti mana? La ilaha illallahul halimul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, jarine kedawan. Mari, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, jari kedawan. Laka imane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kan wiritan-wiritan yang diajarkan Rasulullah pada saat kita mengalami kesulitan, mengalami masalah. Kabeh kedawan. Lah terus wiritan opo Pak sampean iki Pak? Wis terakhir iki. Nek sampean nanti ngomong kedawan, mulya ae sampean. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca 3 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada saat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampean bayangno masalah sampean niku apa? Masalah bojo sampean bayangno. Masalah anak sampean bayangno. Masalah penggawean sampean bayangno. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu titiknya makrifat di situ Pak. Hanya itu kan meniadakan yang lain. Kalau tadi disebutkan, kalau ada orang yang menyangka bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, ada penolong lain selain Allah, maka dia belum kenal Allah. Lah masuknya di mana? Masuknya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Pak Bu, panjenengan kalau punya masalah baca iyyaka na'budu, tapi mulai Fatihah, jangan iyyakanya saja. Bismillahirrahmanirrahim terus sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 kali sambil dibatin, ya Allah ini masalahku, selesaikan ya Allah, beres-beres. Itu top-topnya doa itu. Ini kalau bukan jamaah lakban tidak saya beritahu loh ini. Saya itu. Ini buatan bolong, buatan kalau kandhane sampai. Dan saya sering membuktikan masalah ini. Jadi meniadakan apapun
datangnya kebaikan itu kecuali dari Allah. Makanya kalimatnya bukan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Ya. Kami menyembah kepadamu ya Allah dan kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Bukan itu kalimatnya, tapi hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya ini loh Pak, tauhid itu hanya ini loh. Ibu-ibu jangan GR dulu kalau suami ngomong begini, mama, papa mencintai mama. Hati-hati kalau enggak begini. Itu bisa jadi mencintai mama dan mencintai mama yang lain. Tapi kalau hanya mama yang papa cintai, nah itu. Nanti coba kalau ngomong mama, papa cinta mama, hati-hati. Cinta mama dan cinta yang lain. Tapi kalau hanya mama yang papa cintai. Jadi iyaka itu kalimat yang meniadakan ada kebaikan yang datang selain dari Allah. Kalau itu dibiasakan Bapak Ibu, hati ini enak rasanya. Dinasihati itu lunak, hatinya enak. Ada masalah itu walaupun sebesar apapun masalahnya tenang, karena dia tidak merasa sendirian. Kadang suami kerja di Jakarta, padahal di rumah ada pembantu, anak-anak sudah kuliah di luar kota. Jam 12 malam telepon suaminya, kaget suaminya. Ada apa mah telepon mah? Mama takut Pak. Takut apa? Mama kan sendirian di rumah. Lo kan ada pembantu. Nggak tahu, mama merasa sendiri. Kalau Anda punya perasaan Anda itu sendirian, berarti Anda itu nggak mengakui Allah. Intinya begitu. Wah, aku kan sing ngrewangi rek ijenan aku rek. Kok kan sing ngrewangi ya apa sih? Ya Anda saja tidak pernah melibatkan Allah, atau Anda saja yang tidak meyakini tentang Allah. Ngapunten Bapak Ibu. Sekarang ini ada orang itu yang hidupnya menyendiri. Ini yang pernah saya ceritakan. Anaknya sudah sukses semua, anak 3 itu, yang satu di Jakarta, yang satu di Jepang, yang satu di Australia. Kemudian sang ayah sama sang ibu ini sudah sepuh. Terakhir istrinya meninggal dunia kemarin itu. Sama anak-anaknya yang di Jakarta, pokoknya bapak ikut aku ya. Yang di Australia, bapak ikut aku. Yang di Jepang, bapak ikut aku. Jadi rebutan anaknya, ngeramut bapaknya ini. Apa bilang? Enggak, bapak hidup di desa saja. Dia bangun masjid di sebelahnya rumahnya. Di daerahnya ada panti asuhannya. Loh, bapak hidup sendiri? Enggak nak. Bapak kesepian? Enggak nak. Bapak ini sama Allah. Hiburan bapak itu banyak. Bapak subuh ke masjid ketemu jamaah, siang sedikit mengunjungi anak-anak panti asuhan, nanti bapak berkebun macam-macam, sudahlah. Jadi anaknya merasa itu kalau sendirian, sendiri tidak. Setiap hari bersama Allah, hatinya ada bersama Allah. Makanya ada sebagian dari kita itu tidak suka bergaul dengan, kepengen menyendiri saja. Namanya uzlah. Apa uzlah itu?